Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam siswa hebat. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang materi matematika kelas 7 SMP. Materi apa yang akan kita pelajari? Materi yang akan kita pelajari itu adalah materi bilangan. Materi bilangan ini merupakan bab pertama yang akan dipelajari pada kelas 7 untuk bidang studi matematika. Selamat menyaksikan. Bapak harap kalian bisa memahami materi ini dengan sebaik-baiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada video kali ini kita akan membahas pokok bahasan bilangan matematika kelas 7 SMP. Adapun kompetensi dasar dari pokok bahasan bilangan adalah sebagai berikut. Yang pertama ini adalah kompetensi dasar berdasarkan KI 3, yaitu menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat positif dan negatif, begitu juga pecahan. Baik itu pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen. Yang kedua itu adalah menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Yang ketiga itu adalah menjelaskan dan menentukan representasi bilangan dalam bentuk bilangan berpangkat bulat dan negatif, pangkat bulat positif dan negatif. Kemudian kompetensi dasar berdasarkan KI 4 itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan urutan beberapa bilangan bulat dan pecahan, baik itu pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen. Yang kedua, siswa diharapkan bisa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. Yang ketiga, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan dalam bentuk bilangan berpangkat bulat positif dan negatif. Nah, apa saja yang akan kita pelajari di bab bilangan ini? Oke, kita lihat. Yang pertama itu adalah membandingkan bilangan bulat. Yang kedua, operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Yang ketiga, operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Kemudian, yang keempat, membandingkan bilangan pecahan. Yang kelima itu adalah penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Yang keenam, perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Yang ketujuh, mengenal bilangan berpangkat bulat positif. Dan yang kedelapan adalah KPK dan FPB. KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil dan FPB faktor persekutuan terbesar. Oke, sekarang kita akan bahas tentang membandingkan bilangan bulat. Perhatikan, ada 3 jenis bilangan bulat. Yang pertama itu adalah bilangan bulat positif. Yang kedua, bilangan 0. Yang ketiga, bilangan bulat negatif. Nah, jika bilangan bulat dinyatakan dalam bentuk garis bilangan, dia akan nampak seperti ini. Lihat di sini, angka 0 berada di tengah-tengah. Nah, bilangan-bilangan yang ada di sebelah kiri 0 itu disebut bilangan bulat negatif. Dan bilangan yang berada di sebelah kanan 0 itu disebut bilangan bulat positif. Pada garis bilangan berlaku jika A terletak di sebelah kanan maka A lebih besar dari B. Ingat, tanda ini adalah artinya lebih besar. Ya, sudah kalian pelajari waktu di SD kan? Besar. Jika A terletak di sebelah kiri B, ya, maka A lebih kecil dari B. Oke, tanda ini artinya lebih kecil, ya, lebih kecil. Nah, kita lihat, misalkan 7 berada di sebelah kanan 5. Nah, dari garis bilangan ini ada angka 0, 1, 2, 3, 4, 5. Setelah 5 kan ada 6, ya, 6, dan ada 7, ya. Nah, 7 terletak di sebelah kanan 5. Sehingga 7 lebih besar dari 5. Kemudian min 5 berada di sebelah kiri min 3. Jadi min 5 berada di sebelah kiri min 3. Sehingga min 5 lebih kecil dari min 3.
Oke, setelah tadi kalian menyaksikan penjelasan dari konsep membandingkan bilangan, sekarang mari sama-sama kita lihat contoh-contoh dari soal membandingkan bilangan. Ada dua tipe contoh yang Bapak berikan. Yang pertama itulah contoh yang A. Contoh ini adalah contoh-contoh yang sederhana, soal-soalnya mudah untuk dikerjakan. Nah, yang selanjutnya itu adalah ada contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua ini diperlukan penalaran atau disebut juga dengan soal penalaran. Mari kita lihat pembahasan contoh-contoh tersebut. Semoga kalian semakin paham terkait materi membandingkan bilangan. Kita akan bahas example atau contoh. Karena kita akan bahas example tipe A, tipe E. Oke, di sini ada nomor 1, ini bukan soal pilihan ganda ya, tapi ini soal esai. Oke, pertanyaannya itu adalah pernyataan-pernyataan di atas dapat dituliskan menjadi apa? Nah, kata kuncinya itu, perhatikan ini ada di sini. Ada kata di atas titik beku, di bawah titik beku. Oke, untuk yang nomor A, 15 derajat Celcius di atas titik beku itu dapat hanya kita tuliskan sebagai 15 derajat Celcius. Kemudian yang B itu dapat dituliskan sebagai, karena dia di bawah titik beku itu adalah minus 6 derajat Celcius. Ini penulisannya. Kenapa dituliskan seperti ini? Nah, di pertemuan sebelumnya, kalau Bapak menyatakan garis bilangan itu dalam bentuk horizontal, selain itu garis bilangan pun dapat dinyatakan dalam bentuk vertikal, seperti ini dari atas ke bawah. Nah, untuk air, dan di sini sebenarnya terkait air ya, titik bekunya itu adalah 0 derajat. 0 derajat. Nah, kemudian untuk 1, 2 dan seterusnya sampai 15. Oke. 1, 2 nanti terus sampai 15. Nah, itu ada di atas titik 0. Sedangkan untuk yang negatif ya, berarti min 1, min 2 dan seterusnya itu di bawah titik 0. Sehingga untuk 6 derajat Celcius di bawah titik beku itu ditulis minus 6 derajat Celcius. Untuk 15 derajat Celcius di atas titik beku ditulis 15 derajat Celcius atau positif 15 derajat Celcius. Dan untuk yang C, nah karena untuk yang C dan D itu kata kunci ada di sini. Di bawah permukaan laut dan di atas permukaan laut. Untuk di bawah permukaan laut itu ditulisnya minus 100 meter. Sedangkan untuk di atas permukaan laut ditulis 200 meter. Permukaan laut itu, jadi kalau kita pergi ke laut itu ada air yang kelihatan dari atas, itu disebut permukaan air laut. Nah, kalau kita buat garis bilangan secara vertikal, maka pas permukaan laut itu disebut angka 0. Ya. Di atasnya itu berarti nanti akan ada 1, 2 dan seterusnya. Di sini masuk 100. Sedangkan untuk di bawah bisa 100, 1000 ya dan sebagainya. Nah, untuk yang di bawah itu minus 1, minus 2, minus 3 dan seterusnya. Sehingga untuk di bawah permukaan laut itu ditulis negatif, sedangkan untuk yang di atas permukaan laut ditulis positif. Ini penulisannya. Oke, sekarang kita lihat nomor 2. Apakah artinya jika dituliskan yang A-13 derajat Celcius? Itu artinya adalah, ini masih ada kaitannya dengan nomor 1. Jadi kalau minus 13 derajat Celcius artinya adalah 13 derajat Celcius di bawah titik beku ya. Di bawah titik beku. Yang A. Yang B, 28 derajat Celcius ini positif, berarti dia 28 derajat Celcius di atas titik beku. Oke. Nah, yang C minus 150 meter berarti dia 150 meter di bawah permukaan laut. Ya. Bawah permukaan laut. Nah, yang D berarti 250 meter di atas permukaan laut. Oke. Sekarang kita lihat nomor 3. Antara minus 5 derajat Celcius dan minus 3 derajat Celcius, manakah suhu yang lebih tinggi? Nah, kalau kita lihat, ya,
Kalau ini ada garis bilangan, kemudian ini angka 0, maka di sebelah kiri 0 itu ada angka minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5. Nah, minus 5 ada di sebelah kiri dari min 3. Itu artinya minus 5 lebih kecil dari min 3. Sehingga suhu yang lebih tinggi itu berarti adalah minus 3 derajat Celcius. Karena dia letaknya ada di sebelah kanan dari minus 5. Kita lihat example tipe B. Tipe B, ini soal-soal penalaran. Oke, nomor 1 dahulu. Kita lihat nomor 1. Diketahui bilangan bulat positif K dan bilangan bulat negatif L. Oh, ini ada bilangan positif K dan bilangan negatif L. Oke, kalau kita buat garis bilangan, berarti ini ada 0. Karena K positif, berarti bilangan K itu pasti ada di sebelah kanan 0. Dan L itu negatif ada di sebelah kiri 0. K tersusun dari 4 angka, sedangkan bilangan L tersusun dari 5 angka. Nah, ini sebenarnya tidak mempengaruhi, karena udah pasti K itu di sebelah kanan 0, L itu di sebelah kiri 0. Manakah bilangan yang lebih besar? Kita lihat di sini K ada di sebelah kanan L. Itu artinya L lebih kecil dari K atau K lebih besar dari L. Sehingga jawabannya adalah K, bilangan yang paling besar. Oke, nomor 2. Diketahui bilangan A dan B adalah bilangan bulat positif. Bilangan A dan B sama-sama tersusun dari 4 angka. Bagaimana langkahmu untuk menentukan bilangan yang lebih besar? Nah, ini nalarnya gimana? Kita lihat. Di sini ada bilangan A dan ada bilangan B. Dia sama-sama tersusun dari 4 angka. Misalkan A itu tersusun dari angka K, L, M, N, ya, dan B itu dari angka P, Q, R, S. Nah, untuk bisa menentukan mana bilangan yang lebih besar, kita mulai sisir dari kiri atau angka dari kiri. Bandingkan yang paling kiri di sini adalah angka K dan angka P. Kalau angka K lebih besar dari P, gitu ya, maka A itu, ya, A itu adalah lebih besar dari B. Tetapi kalau P lebih besar dari K, maaf, tapi kalau P lebih besar dari K, maka A itu lebih kecil dari B atau B-nya lebih besar dari A. Jadi kita mulai sisir dari angka yang paling kiri. Lalu bagaimana kalau K sama dengan P? Nah, berarti yang kita bandingkan itu adalah yang L dengan Q, begitu seterusnya. Oke, sekarang kita lihat nomor 3. Diketahui bilangan C dan D adalah bilangan bulat negatif. Bilangan C tersusun dari 3 angka, sedangkan bilangan D tersusun dari 4 angka. Manakah bilangan yang lebih besar? Oke, kita lihat di sini bahwa C dan D itu adalah sama-sama bilangan negatif, ya. C dan D sama-sama negatif. Oke, kalau kita buat garis bilangan, ya, berarti C sama D ada di sebelah kiri 0. Lihat, C tersusun dari 3 angka, D tersusun dari 4 angka. Nah, kalau C tersusun dari 4 angka, kalau C tersusun dari 3 angka, kalau C-nya kita anggap di sini, ya, ini C, karena D tersusun dari 4 angka, maka D akan ada di sini, ya, akan ada di sebelah kiri C. Oke, sehingga kesimpulannya adalah karena C berada di sebelah kanan D, artinya C lebih besar dari D. Kemudian kita lihat nomor 4. Nomor 4. Diketahui bilangan X, Y, dan bilangan Z. Bilangan X 1, 2, 3 ABC, Y 4, 5 BCD, dan Z 9 ABCD. Jika setiap huruf tersebut mewakili suatu angka, ya, tiap huruf mewakili suatu angka, urutkan bilangan tersebut dari yang terbesar. Nah, karena di sini tidak ada tanda minus, berarti bilangan ini adalah semua bilangan positif. Karena dia bilangan positif, kita lihat.
bilangan yang tersusun dari yang X ini 6 angka, Y itu 6 angka, Z hanya 5 angka, berarti Z paling kecil. Oke, Z ini paling kecil. Nah, sekarang kita tinggal bandingkan X dan Y. Bagaimana cara membandingkan X dan Y? Nah, kita lihat di sini X dan Y. Lihat ya, kita sisir angka yang paling kiri. Ya, angka paling kiri di sini Y4 sedangkan X1. Nah, dari sini kita ambil kesimpulan bahwa Y lebih besar dari X. Sehingga bila diurutkan dari bilangan yang terbesar, itu adalah Y akan lebih besar dari X dan X akan lebih besar dari Z. Inilah jawabannya. Berarti Y adalah bilangan yang paling besar. Nah, sekarang kita lihat nomor 5. Tadi kan nomor 5. Di sini ada bilangan positif, ya, bilangan positif K dan L. Oke. Tapi dengan ketentuan sebagai berikut bahwa bilangan K ini tersusun dari berapa angka? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Sama bilangan L juga ada 9 angka. Nah, di sini K tersusun dari A, B, C, D, E, F, G, H, 6, L, A, B, C, D, E, F, G, 4, 5. Nah, karena dia tersusun dari di sini berarti bilangan A, B, C, D, E, F, G ini tersusun dari, berarti dia tersusun karena ini diwakili oleh A, B, C, D, E, F, G, dan ini pun diwakili oleh A, B, C, D, E, F, G, berarti dia adalah angka-angka yang sama nanti. Nah, berarti kita tinggal membandingkan ini H6 sama 4, 5. Jika setiap huruf A pada bilangan tersebut mewakili suatu angka, ya, jika setiap huruf pada bilangan tersebut mewakili suatu angka, bilangan manakah yang lebih kecil? Nah, ini ada beberapa kemungkinan. Jadi kita tinggal bandingkan H6 sama 4, 5. Kemungkinan pertama, jika H lebih kecil dari 4, maka tentunya bilangan K itu lebih kecil dari L. Ya. Kalau H sama dengan 4, maka bilangan K akan lebih besar dari L. Tapi kalau H lebih besar dari 4, maka K juga akan lebih besar dari L. Inilah jawabannya.